semuanya. Nah, hari Minggu ini dipandu oleh KM dan Katiur. Nah, pianis kita ada Kace. Nah, nanti pada saat pembacaan firman ada Inang ya, Murni. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah, yuk sama-sama dengan kakak-kakak semuanya untuk saat teduh. Yuk, sikap saat teduh ya, sikap berdoa mana nih? Ayo KM belum lihat ya, lipat tangannya ya. Yuk, saat teduh mulai. Adalah sukacita di hatiku. Bareng ya, kakek mau semuanya kita bisa beria untuk memuji nama Tuhan pagi ini. Yuk, kakek rasanya hari ini ya dulu. Halo bareng-bareng ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Adik-adik, mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan, tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakanlah hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Siapa yang tahu hukum Taurat pada minggu ini? Kalau pada minggu yang lalu, hukum Taurat ke-9, hukum Taurat pada minggu hari ini yaitu titah ke-10. Adik-adik sudah tahu tidak? Pasti dong, karena sudah sering diulang di gereja. Oke, sekarang kita bersama-sama mengucapkan titah ke-10 dengan maksudnya. Oke, adik-adik boleh mengikuti setelah Inang mengucapkan titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya. Jangan engkau mendambakan akan istrinya Atau pembantunya laki-laki. atau pembantunya laki-laki Maupun perempuan. Ternaknya. Atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menggunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita
membantu mereka untuk memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar setia dan cinta kepada tugasnya. Amin. Marilah kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita sedang berdoa. Dan sekarang yuk kita KM mau ajak lagi nih. Mari kita melakukan satu pujian lagi. Judulnya dari Kidung Jemaat 39 ayat 1 sampai 2. Yuk bareng-bareng. Kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekalian bisa duduk kembali. Nah, sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalan di bulan Mei. Adik-adik pasti sudah menghafal ayat hafalan di bulan Mei. Tertulis di mana? Iya, benar sekali. Sama seperti minggu yang lalu, tertulis di Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Mari Inang ajak kita semua untuk sama-sama mengucapkannya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil ke segala makhluk.
Amin. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Hai adik-adik, yuk kita akan lanjutkan pujian kita yang selanjutnya dari Hidup Jemaat nomor 427. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan ayat 1 dan 2. Adik-adik, sekarang mari kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, yuk setelah kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita, Yesus itulah satu-satunya. Bareng-bareng ya, sama kakak-kakak. Yuk, semuanya. Udah pada tahu semua kan? Jadi, harus lebih semangat ya, puji Tuhan ya. Yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya.
Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Mari adik-adik semua ambil sikap untuk berdoa, lihat tangannya dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu kali ini yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayat 29. Ayo, siapa yang sudah mempersiapkan Alkitabnya? Daniel itu perjanjian lama. Daniel pasal 3 ayat 24 hingga ayat 29. Inang akan bacakan. Mari adik-adik ikuti di dalam hati. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dan telah melanggar titah raja yang menyuruhkan tubuh mereka karena tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbungan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan. Oke, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Inang mau nanya nih, siapa sih yang pernah melihat api? Pasti semua kita pernah melihat api. Api itu digunakan untuk apa? Misalnya, kalau di rumah kita sering melihat ibu kita menggunakan api untuk memasak. Nah, adik-adik pernah nggak menyentuh api? Takut ya? Iya, kenapa? Karena kalau kita menyentuh api, pasti tangan kita melepuh, pasti tangan kita terbakar, pasti tubuh kita terluka. Oleh karena itu, api tidak untuk dimain-mainkan. Tetapi firman Tuhan hari ini, adik-adik tahu nggak sih? Ada sebuah yang ajaib. Ada loh orang yang terkena api, bahkan dimasukkan ke dalam perapian yang begitu menyala-nyala, tetapi tidak terbakar, tidak melepuh.
dan rambutnya sekalipun tidak ada satupun yang terbakar. Adik-adik tahu nggak sih siapa orangnya? Nah, kalau adik-adik tadi mendengarkan firman Tuhan, pasti adik tahu-tahu. Siapa namanya? Iya, benar sekali. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga dimasukkan ke dalam perapian, tetapi tidak terbakar, tidak gosong, tidak melepuh. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian? Kenapa ya? Emang mereka suka ya dengan api? Emang mereka mau ya bermain api? Bukan. Ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego menerima hukuman dari Raja Nebukadnezar. Siapa sih itu Raja Nebukadnezar? Kok berani-beraninya menghukum, memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian? Nah, adik-adik, ternyata Raja Nebukadnezar ini adalah raja di negeri Babel. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah petinggi-petinggi menteri di wilayah-wilayah yang dibangkitkan oleh Raja Nebukadnezar. Jadi suatu saat nih Raja Nebukadnezar datang. Dia membangun sebuah patung dari emas, sebuah patung yang tinggi, yang besar dari emas. Untuk apa Raja membuat patung? Untuk apa Raja Nebukadnezar membangun patung? Raja Nebukadnezar membuat patung menjadi dewa untuk disembah. Nah, terus Raja Nebukadnezar datang mengumumkan dan berkata, siapa pun yang ada di negeri ini harus sujud menyembah kepada patung ini sebagai dewa di negara Babel. Tetapi adik-adik tahu nggak sih? Ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau tunduk untuk menyembah dewa tersebut, tidak mau sujud menyembah patung tersebut. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa hanya Allah saja yang untuk disembah dan dipuji. Ketika raja mengetahuinya, maka raja menjadi marah dan memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian raja bertanya kepada mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, betul nggak sih kalian tidak mau menyembah kepada dewaku ini? Kalau kalian tidak mau menyembah, maka aku akan melempar kalian ke dalam perapian yang menyala-nyala. Adik-adik, coba ditanya, coba diingat, atau coba kita memikirkan kembali. Kalau adik-adik ditanya demikian, nih, mau nggak menyembah patung? Mau nggak memuji Allah lain? Mau nggak sujud kepada dewa-dewa? Pilih mana? Menyembah atau nyawa? Mungkin kita takut kalau diancam. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka taat kepada perintah Tuhan. Mereka tidak mau menyembah dewa, mereka tidak mau bersujud, dan mereka menjawab raja dengan demikian, jika Allah kami mampu membebaskan kami, maka kami akan selamat dari perapian itu. Jadi jika Allah tidak membebaskan kami, kami tidak akan mau menyembah patung tersebut. Oleh karena itu mereka dimasukkan, dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi satu mukjizat yang terjadi di dalam firman Tuhan ini, adik tahu nggak? Ternyata kuasa raja tidak bisa mematahkan kuasa dan kehebatan Allah. Kenapa Inang katakan demikian? Karena ternyata Allah, raja yang berkuasa tersebut, yang ingin menjatuhkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, raja yang ingin
kematian Sadrak, Mesak, dan Abednego, ternyata keinginan raja itu dipatahkan oleh kekuatan dan kuasa yang daripada Allah. Dengan bagaimana? Dengan cara Allah melindungi mereka ketika mereka berada di dalam perapian. Tidak ada satupun tubuh mereka yang gosong, pakaian mereka yang terbakar, bahkan ujung rambut mereka pun tidak ada yang terbakar. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan ternyata kuasa Allah itu lebih hebat daripada kuasa manusia. Kuasa Tuhan itu lebih hebat daripada kuasa-kuasa yang ada di tengah-tengah dunia. Lebih hebat daripada raja, lebih hebat daripada api yang menyala-nyala. Apapun kuasa dan kekuatan di dunia ini tidak dapat menghempang kekuatan dan kehebatan Tuhan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang nih kita mungkin bisa takut. Karena apa? Karena sekarang kita mengalami masa-masa yang disebut dengan pandemi COVID-19. Tahu nggak apa itu pandemi COVID-19? Virus yang menyerang manusia, sehingga adik-adik harus belajar di rumah, harus beribadah di rumah, harus bermain di rumah, tidak boleh bermain di luar. Adik-adik takut nggak? Ada yang takut, seperti keponakan Ina. Dia berdoa begini, Tuhan, kami takut. Tuhan, tolong corona ini diambil karena kami sudah lelah. Nah, karena itu adik-adik, Tuhan lebih kuat, lebih berkuasa daripada segala sesuatu. Tetapi bukan berarti adik-adik bisa sok jago terus berkata, aku nggak takut tuh, aku mau main tuh, aku bebas tuh. Nggak boleh begitu. Tuhan berkuasa, tapi Tuhan mau adik-adik juga taat terhadap perintah Tuhan. Tuhan berkuasa dan berwenang, tapi adik-adik juga diharapkan untuk taat di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Nah, sekarang kalau kita diingatkan, adik-adik diingatkan untuk belajar di rumah, maka kita harus taat. Adik-adik diingatkan jangan dulu bermain berkeluyuran di mana-mana. Adik-adik juga harus memiliki ketaatan karena Tuhan memelihara, maka kita harus taat. Oleh karena itu adik-adik boleh takut, tetapi kita harus tetap berserah penuh di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kita takut, maka kita harus lebih mengucap syukur, kita harus lebih berserah diri, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam setiap ketaatan. Oke adik-adik, karena itu mari kita menyerahkan diri kita, mari kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita taat akan perintahnya sehingga kita boleh dilepaskan dari segala mara bahaya di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa yang Maha Kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau memanggil kami anak-anak-Mu untuk memperoleh sukacita di dalam setiap ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memperkenalkan kuasa-Mu lebih hebat daripada kekuatan manusia, lebih hebat daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu mau menyerahkan dalam setiap kelemahan kami, dalam setiap kekurangan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau yang melindungi kami, Engkau memelihara kami, Engkau menjagai kami, sehingga kami semakin melihat
dan mengalami kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, kami juga memohon kiranya Engkau yang memberkati kami, terlebih di masa-masa pandemi ini, agar kami boleh beraktivitas sebagai anak-anak yang taat, mematuhi aturan, menjaga kesehatan kami, sehingga kami boleh terlepas dari penyakit dan mara bahaya yang terjadi ini. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan udah dengar ya firman yang dibawakan oleh Inang Pendeta. Nah, tuh jangan sampai kita lupa untuk terapi di rumah ya. Yuk, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan hati kita dan persembahan kita. Kita akan satu pujian Allahku besar. Sama-sama ya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik sekalian, pendeta, semua parhalado, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat